semua, apa kabar? Semoga kalian sehat semua dan semangat selalu. Selamat, sekarang kamu sudah menjadi pelajar SMP Negeri 1 Tiga Pangal. Dan kita saat ini memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu B. Beruginting atau Ibu BN. Ibu sebagai wali kelas 76 dan sekaligus guru ilmu pengetahuan alam. Walaupun kalian belum menerima buku paket, tetapi sebelumnya Ibu sudah membagikan file buku pelajaran di grup WA. Ayo, sekarang kita buka bersama. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses (metode ilmiah penyelidikan IPA) pengamatan, inferensi, komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. 5. Peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur (besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran). 6. Peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Tentu saja IPA adalah ilmu yang membahas tentang semua hal di dunia ini, baik yang hidup dan mati. Jadi, objek sasaran pelajaran IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturan. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atau benda yang sangat besar seperti bumi dan tata surya. Misalnya, bagaimana terjadinya hujan? Mengapa terjadi letusan gunung berapi? Bagaimana bentuk virus corona? Mengapa kita bisa bertambah tinggi? Bagaimana cara kerja pesawat terbang? Dan masih banyak hal lainnya yang kita bisa pahami dengan belajar IPA. Menarik sekali kan? Oleh karena itu, ayo semangat belajar agar kita mampu mengerti fenomena tentang alam ini. Proses penyelidikan IPA dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 1. Pengamatan, yaitu proses pengumpulan data dan informasi tentang sesuatu yang diselidiki. Pengamatan dilakukan dengan panca indera manusia atau dengan menggunakan alat. Contohnya, melihat perubahan warna, maka kita mengamati dengan mata. Jika kita ingin meneliti tentang bakteri, kita menggunakan bantuan mikroskop. 2. Membuat inferensi, artinya merumuskan penjelasan sesuai dengan data dan informasi yang dikumpulkan pada saat pengamatan. Data dan informasi itu dapat digunakan untuk dugaan sementara atau hipotesis. 3. Mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah menyampaikan hasil penyelidikan, baik secara langsung ataupun secara tertulis. Data-data pendukung dapat berupa tabel,
grafik, bagan atau gambar. Kemampuan untuk melakukan penelitian ini sangat membantu kita untuk memahami fenomena yang ada di dunia ini. Kemampuan ini juga dapat kita terapkan pada bidang ilmu lain yang tentunya akan memperluas pengetahuan kita. Kegunaan belajar IPA. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk 1. Meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? 2. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? 3. Menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? 4. Berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data seperti ini, apa kesimpulannya? Bagian-bagian IPA. IPA dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. 3. Biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang dan planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Tetap semangat, nakku. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, anak-anak yang baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, mendeskripsikan dirimu, yaitu berapa umurmu, berapa tinggi badanmu, berapa massa tubuhmu. Ini semuanya merupakan sesuatu yang dapat diukur. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan panjang meja dengan jengkalmu. Berarti kamu sudah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misal, hasil pengukuran yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Jadi, panjang merupakan besaran yang diukur. 6 merupakan nilai atau besar. Jengkal merupakan satuan yang tidak baku. Contoh lain, seekor kelinci. Hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Ya, tentu misalnya panjang telinganya, jarak loncatnya, frekuensi menarik napasnya setiap menit. Hal yang tidak bisa diukur merupakan bukan besaran dari kelinci tersebut, seperti bau kelinci itu, warna kelinci, kasih sayangnya terhadap anaknya, takut pada anjing,
dan lain-lain. Ini semua tidak bisa diukur, bukan? Jadi satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya berlaku di satu daerah atau negara tertentu saja. Contoh, jengkal, depa, hasta, jari, kaki, tumba, mil, inci, yard. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Contoh satuan baku yaitu meter, kilogram, sekon. Jadi nakku, pada hari ini hanya sampai di sini saja materi pembelajaran kita. Jadi, kalau kamu belum paham, boleh kamu tanyakan ya melalui grup WA kita. Dan untuk mengukur tingkat pemahaman kamu, nanti kamu ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Selamat berjumpa di lain kesempatan ya, anak-anakku yang baik.